Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 yang akan meneruskan rumusan masalah pada masalah tersebut. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh gaya hidup yang tidak sehat seperti jarang olahraga, mengkonsumsi makanan berlemak, dan kebiasaan merokok terhadap kondisi kesehatan jantung Pak Arman. Jadi jawaban kelompok kami yaitu gaya hidup yang kurang sehat sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Karena jarang berolahraga, aliran darah di tubuh menjadi tidak lancar dan otot jantung kurang terlatih untuk memompa darah dengan baik. Setelah itu, kebiasaan makan makanan berlemak menyebabkan timbunan lemak di tubuh pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi sempit dan aliran darah ke jantung berkurang. Selain itu, rokok memiliki zat berbahaya yang dapat merusak isi pembuluh darah dan menurunkan kadar oksigen dalam darah. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras untuk memenuhi oksigen dan lama-kelamaan bisa menyebabkan penyakit jantung. Oke, lanjut mau mana? Oke. Selamat sore, Pak Ibu, serta teman-teman sekalian. Jadi ini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rumusan masalah kelompok kami. Jadi pertama itu faktor fisiologis apa saja yang menyebabkan timbulnya nyeri dada dan sesak napas pada penderita gangguan sirkulasi darah akibat penumpukan kolesterol di pembuluh arteri. Jadi jawaban kelompok kami adalah penumpukan kolesterol di pembuluh darah menyebabkan penyempitan dan kekakuan dinding arteri sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke jantung berkurang. Kekurangan oksigen ini yang membuat otot jantung itu bekerja lebih keras dan beralih ke metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat yang memicu nyeri dada. Selain itu juga penurunan kemampuan jantung memompa darah dapat menyebabkan penumpukan darah di paru-paru sehingga timbul sesak napas. Terima kasih. Selanjutnya, ya silakan. Baik, kita perwakilan dari kelompok 5 bagaimana pengaruhnya yang didasarkan terhadap gangguan pada kesehatan dalam harian. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, olahraga dan konsumsi makanan berlemak menyebabkan peningkatan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Akibatnya pembuluh darah menjadi kaku dan bersumbat, aliran darah ke jantung terganggu, beresiko jantung koroner menyebabkan mungkin ada temannya yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Apa penyebab munculnya keluhan nyeri dada dan sesak napas pada Pak Arman? Mungkin kontrolnya bisa adalah penyebab munculnya keluhan nyeri dada dan sesak napas disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah dari sini menghambat aliran darah ke jantung menyebabkan turunnya oksigen sehingga timbul dari darah, angina dan harapan. Bisa diterima jawaban dari kelompok yang menjawab. Selanjutnya. Baik, selamat siang semuanya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4. Selamat sore. Jadi saya perwakilan kelompok 4. Jadi rumusan masalah kita yaitu yang pertama, bagaimana kesehatan hidup Pak Arman yang kurang sehat seperti cara olahraga, makan tinggi lemak dan merokok bisa menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah yang berdampak pada fungsi jantungnya. Jadi jawabannya, gaya hidup Pak Arman yang tidak seimbang sangat mempengaruhi kerja jantung dan aliran darahnya. Makanan tinggi lemak dan kolesterol bisa menyumbat pembuluh darah sehingga jantung sulit memompa darah secara normal. Juga dengan kebiasaan merokok dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah berkurang dan pembuluh darah menjadi sempit. Semua hal itu dapat membuat Pak Arman sering merasa nyeri dada, sesak napas dan cepat lelah dengan adalah dalam melakukan aktivitasnya. Ya, semuanya udah presentasi. Dan selanjutnya kerjain soal berikutnya. 5 menit
Oke, nanti siapa yang bebeknya sampai duluan, maka dia akan mengisi bagian-bagian jantung yang telah kalian kerjakan. Bebas, mau nomor yang mana aja bebas. Putri, ngomong Putri. Jawab yang mana aja sekarang.
bersih. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, maka darah otomatis membawa karbon dioksida. Sehingga darah mengandung banyak karbon dioksida, maka disebut darah kotor. Ya, benar. Nah, di jantung itu terdapat dua bagian. Terdapat dua bagian, bagian kanan dan juga bagian kiri. Ada yang tahu kenapa kok bisa ada bagian kanan dan bagian kiri? Apa yang memisahkan? Jadi yang memisahkan adalah septum. Septum. Oke. Nah, ketika darah mengandung banyak karbon dioksida, maka darahnya kotor. Kalau darahnya kotor, maka perlu dibersihkan. Dibersihkan gimana? Di paru-paru. Ya. Tapi tidak bisa langsung ke paru-paru, harus melewati yang namanya jantung. Jadi darah kotor dari badan bagian bawah itu lewat vena cava inferior. Kalau darah kotor bagian atas itu vena cava superior. Jadi dia ke jantung melalui vena cava ini, masuklah ke jantung. Nah, dari jantung maka dia berada di kanan apa kiri kalau kotor? Kanan. Masuk ke atrium. Atrium berarti atrium kanan. Nah, di sana ada tekanan. Ada tekanan dia ke ventricle kanan melalui yang namanya katup tricuspidalis. Oke. Nah, setelah di ventricle kanan adalah ada kontraksi sehingga darah terdorong menuju ke yang namanya arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini dia jalannya akan darah kotor ini ke mana? Ke paru. Setelah darah terjadi pertukaran di paru-paru, maka darah otomatis sudah bersih, kayak oksigen lagi. Maka dia bisa diedarkan ke seluruh tubuh, tapi nggak bisa diedarkan ke seluruh tubuh, tapi harus melalui apa lagi? Jantung, benar. Harus melalui jantung. Tapi kali ini dia masuk ke mana? Kanan apa kiri? Kiri. Karena udah kayak oksigen. Dia masuk ke atrium kiri melalui yang namanya vena pulmonalis. Kalau kotor, arteri pulmonalis. Kalau udah bersih, maka dia jantung melalui vena pulmonalis. Nah, udah di atrium nih. Terus habis itu dia ke ventricle kiri. Nah, tapi melalui katup yang namanya, ada yang tahu? Ada yang namanya katup bicuspidalis atau mitralis. Ya, tapi di sini. Nah, setiap di ventricle pasti terjadi kontraksi. Nah, kontraksi ini menyebabkan darah terdorong ke, ada yang tahu kemana? Ke aorta. Setelah ke aorta yang paling atas sendiri itu, barulah darah bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Habis diedarkan ke seluruh tubuh, maka otomatis darah kotor lagi, maka dia akan inferior, superior, begitu terus siklusnya tetap sama seperti itu. Kira-kira kalau katup-katupnya ini tidak rapat, maka gimana darahnya? Bocor. Maka darahnya yang ada di ventricle ini balik lagi ke atrium. Balik ya, jadi dia balik dia ke atrium. Oke. Nah, di jantung tadi kan ada yang namanya kontraksi dan juga tekanan. Nah, ini disebabkan karena adanya impuls listrik atau konduksi dari jantung itu. Sehingga kenapa darah jantung kita itu bunyinya dap 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 dap, jangan. Nah, itu karena kutub-kutub itu tertutup, makanya dap 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 gitu. Nah, pertama itu ada sinovial node SA, di mana dia tempatnya di atrium. Nah, dari sinilah terjadi pacu jantung utama. Habis itu sinyal impuls listriknya tersebar ke atrium
the 11th lesson. Selanjutnya mengenai pembuluh darah. Nah, di sini ada arteri, ada vena dan juga kapiler. Nah, kalian kan udah menjahit. Kalau arteri itu diarahnya kemana? Jantung. Oh, benar. Oke. Kalau vena? Ya benar. Kalau vena membawa darahnya ke jantung, terus kalau ini untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini tuh ada lumen. Lumen itu untuk pengaliran darahnya. Habis itu juga ada endotelium. Di sini itu agar dia bisa menjaga mengenai darahnya itu agar lancar mengalirnya. Lalu selanjutnya ada tunika intima, itu bagian dalam. Kalau endotelium itu paling dalam, berarti kalau tunika intima itu bagian dalamnya. Itu ada bagian tengah, tunika media dan juga tunika adventitia. Di sini pelindung dari si arteri dan juga vena. Nah, ada juga yang namanya kapiler. Kapiler ini lebih tipis lagi. Arteri sama vena sebelah mana dindingnya? Arteri sama mana? Arteri. Nah, kenapa dia lebih kecil lagi kapiler? Karena dia menyalurkan ke arteri dan juga ke kapiler. Kalau ke arteri berarti namanya arteriola. Nah, kalau yang vena berarti venula. Mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai jantung koroner. Menurut pendapat kalian gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan mengenai jantung koroner? Ya, silakan Elsa. Jadi jantung koroner itu karena kondisi ketika pembuluh darah yang memberi makan otot jantung tersebar oleh lemak atau kolesterol sehingga aliran darah dan oksigen ke jantung berkurang. Akibatnya jantung itu tidak bisa bekerja dengan baik dan juga dia menimbulkan nyeri dada atau sesak nafas, dan penyakit ini juga sering terjadi karena pola hidupnya kurang sehat dan sering makan makanan yang berlemak dan kurangnya juga olahraga.